Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Palangka 1, Palangkaraya menyampaikan salam kepada kita semua dan selamat beribadah, yaitu ibadah Minggu hari ini tanggal 20 September 2020. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja ini ataupun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada pada rumah tangga masing-masing. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah Minggu di gedung gereja seperti ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih sampai saat ini. Wabah virus corona ini masih menjadi dan terjadi dan masih belum berlalu dari negara kita, bahkan dari seluruh dunia. Maka untuk itu kita harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu sebelum kita masuk gedung gereja, terlebih dahulu kita mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, menempati tempat duduk yang telah diatur, dan pada saat pengumpulan persembahan syukur dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja, dan pengumpulannya dipersilahkan untuk menyampaikannya pada kotak yang telah tersedia pada depan atau samping tempat duduk Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Khusus ibadah di Gereja Hosana hari ini juga disiarkan secara live streaming, mengingat ada banyak anggota jemaat kita yang tidak bisa datang ke gereja. Maka mereka juga dapat beribadah pada rumah tangganya masing-masing. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim multimedia Hosana yang selalu setia secara virtual menayangkan tayangan ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang kami hormati, berita jemaat selengkapnya adalah sebagaimana lembaran yang ada pada tempat duduk Bapak Ibu sekalian, serta yang telah kami sampaikan pada rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Dengan memohon pertolongan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Sementara itu pendeta, penetua diakon dan petugas lain memasuki ruang ibadah. Kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepada
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk berdiri. Dengarlah berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka
kami beritakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan nas Alkitab sesuai Almanak GKE sebagaimana tertulis dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 15 yang berbunyi demikian dengan perikop mana dan Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu, yang sungut-sungut yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 dan yang kedua. Pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang makasih Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami tak bersyukur kepadamu karena kebaikan kemurahan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Saya Tuhan kami dalam ibadah ini, baik kami yang ibadah di rumah gereja maupun warga jemaat yang di rumah mereka masing-masing, akan mempersiapkan waktu kami dan juga pendengaran kami untuk memahami akan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami akan kehendak-Mu pada hari ini. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang tidak menentu. Biarlah kami secara bersama-sama mengarahkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Engkau yang berkata-kata menjadi hamba-Mu, kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, nas Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 20 ayat pertama sampai 16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan. Tuan rumah yang pergi pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima upah masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita manusia ada kecenderungan kita untuk dihargai lebih dari yang lainnya. Kita pun juga menginginkan supaya kita mendapat sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita hanya mau melihat siapa diri kita. Aku yang lebih, aku yang berkuasa, dan seterusnya. Aku yang pintar, dan seterusnya. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam nas ini, Yesus menyampaikan tentang kerajaan surga, yakni dengan perumpamaan orang yang bekerja di kebun anggur. Bayangkan ada 5 kelompok. Ada yang pagi-pagi, ada yang 9, dan seterusnya sampai jam 5. Tapi dikatakan sebelum mereka bekerja, sudah disepakati upahnya 1 dinar sehari. Kan ukuran sehari itu artinya apakah hanya 1 jam, 2 jam, 6 jam, dan seterusnya. Nah, ketika mereka menerima itu, mulailah mereka bekerja. Memang secara pikiran kita Bapak Ibu, bagaimana mungkin yang hanya bekerja 1 jam, turun jam 5, jam 6 selesai. Tapi upahnya sama. Sedangkan yang pagi-pagi itu, bayangkan dari pagi-pagi benar, panas terik, ia pun menerima upah yang sama. Jadi secara pikiran kita, siapa yang tidak bersungut-sungut? Siapa yang tidak iri hati? Sama juga kita Bapak Ibu misalnya sebagai aparat sipil negara ataupun sebagai pekerja gereja. Ada yang bekerja sekian jam. Tapi tahu sama juga istilahnya gajinya yang diterimanya. Nah, jadi di sini saudara-saudara, Yesus sebenarnya mau mengajarkan para muridnya untuk memahami bahwa Allah itu memiliki hak atau memiliki kedaulatannya untuk memberikan anugerahnya bagi semua orang. Nah, kita juga kadang-kadang melihat Bapak Ibu dalam kehidupan bergereja, ada banyak orang yang merasa dirinya sudah rohani. Mungkin karena nenek moyangnya sudah Kristen. Yang menganggap bahwa ia lebih dari orang yang hanya baru masuk Kristen. Tapi apakah itu menjamin? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena yang mau dilihat apa yang ia lakukan.
Walaupun dia mengatakan ya Kristen sejak nenek moyangnya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan yang baru, ia setia, ia melakukannya. Nah, seperti yang bekerja hanya 1 jam tadi, ia pun setia melakukannya walaupun hanya sebentar. Tapi haknya ditetapkan oleh Tuhan itu 1 dinar sehari. Nah, di sini kita melihat kemurahan Tuhan. Jadi artinya sebagai orang percaya harus melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita untuk dinyatakan, untuk disampaikan. Jadi bukan berarti seolah kita itu lebih dari yang lain. Nah, Yesus juga sebenarnya menuntut bagaimana kita bisa memahami dengan kerendahan hati. Bahwa orang lain itu perlu dihargai, perlu dihormati. Karena sering terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita manusia. Kita kadang-kadang kurang menghargai, kurang menghormati orang lain. Apalagi kalau status sosialnya rendah dari kita. Pendidikannya rendah dari kita. Kita ingin yang sejajar, bahkan yang melebihi. Nah, sebab orang percaya, orang Kristen, kita sama di hadapan Tuhan. Jangan menganggap misalnya saya sebagai pendeta Maksusan juga, menganggap bahwa kami ini lebih dari Bapak Ibu. Tidak. Kita ini sama hadapan Tuhan. Karena itu Paulus pernah mengingatkan supaya kita ini saling menguatkan, saling melengkapi. Supaya apa? Supaya kehadiran sebagai orang Kristen itu nampak atau nyata sekali. Tidak hanya dengan kata-kata kita mengatakan saya ini Kristen dari nenek moyang saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus. Jadi ketika kita melihat dalam kenyataan, terutama pekerja-pekerja tadi, memang ada kelompok yang setia menerima, ada kelompok yang seolah-olah tidak menerima. Dalam kehidupan bergereja juga bermasyarakat pun demikian. Ada pro, ada kontra. Tetapi seorang Kristen kita harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada manusia, semua kita. Tapi memang tidak semua yang menerimanya. Nah, kalau kita telah mengaku menerima itu, berarti kita jalani hidup kita sesuai dengan pengakuan kita itu. Sehingga apapun keadaan yang kita hadapi Bapak Ibu, tidak akan menggoyahkan iman kita. Di dunia ini memang banyak persoalan yang kita hadapi. Silih berganti. Kalau saat ini misalnya pandemi COVID-19, mungkin lain kali ada lagi masalah lainnya. Karena kita hidup di dunia. Nah, yang terpenting bagaimana ketika kita menghadapi persoalan itu, kita tetap mempercayakan pertolongan Tuhan. Jadi demikian kita tidak merasa khawatir tanda petik khawatir dalam menjalani hidup kita ini. Ya, secara manusia memang pasti kita khawatir. Misalnya khawatir kita bisa terjangkit virus COVID ini atau hal yang lainnya. Tapi maksud saya itu jangan kita khawatir menjalani kehidupan kita. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang kita perlukan pada waktunya. Jadi kita jangan seperti pekerja yang terdahulu tadi bersungut-sungut. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Ini selalu saya katakan. Kalau kita ingat kita milik kepunyaan Tuhan, sama seperti anak kita. Kalau dia ingat dia ada orang tuanya, ada ayah dan ibunya, mungkin anak itu tidak akan takut.
Saat ia mengalami pergumulan, ia nyatakan kepada orang tuanya. Saat ia mengalami sukacita, ia juga nyatakan kepada orang tuanya. Nah, sebab itu Bapak Saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita melihat nas ini, maka sekarang kita diajarkan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati atau dalam kemurahan hati. Jangan kita menganggap kita lebih dari yang lain. Kelebihan kita mungkin itulah menutup kekurangan orang lain. Kelebihan orang lain itulah menutup kekurangan kita. Karena kita ini tidak sempurna. Jadi Yesus ini sangat mengajarkan agar para muridnya termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Supaya dalam jalan kehidupan kita ke depan, kita lebih melihat apa tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Apakah kita diam? Tentu tidak. Kita akan tetap menyuarakan yang namanya kebenaran. Yang namanya kasih setia Tuhan. Sekali demikian hidup kita tentu sungguh-sungguh akan kita rasakan dalam kebahagiaan dan kedamaian. Karena kita melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan juga akan memberikan berkat bagi kita sekalian. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur kepadamu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bersama, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, kemurahan hati kami. Dan kami dapat menghargai setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan juga agar kami dapat saling melengkapi dalam kehidupan kami. Sehingga kami bersama-sama dapat menyuarakan kebenaran yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Sehingga oleh kehidupan kami jadi berkat bagi sesama kami. Oh Bapa di surga, pada saat ini kami naikkan doa sahabat kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di berbagai tempat yang melaksanakan tugas pelayanan persekutuan kesaksian dan juga pemberitaan kabar baik. Engkau Tuhan melengkapi setiap pemimpin gereja-Mu, baik pendeta, penetua diakon, dan setiap orang terlibat dalam pelayanan gereja, bahkan juga warga jemaat-Mu. Supaya kami bersama-sama Tuhan untuk menyampaikan berita kasih setia-Mu di tengah-tengah keadaan kehidupan yang kami alami. Seperti sekarang kami mengalami pandemi COVID-19 ini. Terutama kami mohon Tuhan, biar kami tetap teguhkan iman pengharapan kami. Supaya kami percaya Tuhan akan menyatakan kasih pertolongan-Mu. Terutama Tuhan dalam rangka gereja-Mu menyuarakan berita sukacita ini. Hal-hal yang dapat menghambat semua program-program gereja-Mu. Tuhan yang bekerja dan berkarya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi warga jemaat-Mu. Tuhan, kami menyatakan berkat setiap kehidupan warga jemaat-Mu di berbagai tempat. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, terus warga jemaat-Mu yang ada di Jemaat Pelangka 1 ini. Tentu ada banyak sukacita yang dialami warga jemaat pada minggu ini. Baik sukacita karena mereka dapat mengingat hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, usaha pekerjaan mereka berhasil, mereka pun mendapat jabatan yang baru. Dan tentu banyak lagi Tuhan hal-hal yang membuat warga jemaat bersukacita. Bila sukacita itu tetap tumbuh dalam kehidupan warga jemaat-Mu, terutama agar mereka tetap setia mempercayakan Engkau dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi berbagai pergumulan ke dalam persoalan kehidupan mereka, kami Tuhan Engkau juga yang meneguhkan iman pengharapan mereka. Supaya mereka tidak mencari jalan pintas untuk mengatasi imannya itu. Tapi mereka datang kepadamu. Tuhan bersenap anak-anak warga jemaat-Mu yang dalam masa tumbuh kembang mereka, masa anak-anak, masa remaja, masa muda. Baik mereka yang dalam pendidikan, sudah bekerja dan belum bekerja. Engkau melengkapi mereka semuanya Tuhan, dengan kekuatan kesehatan, kepintaran, agar mereka dapat memperoleh keberhasilan dalam setiap pendidikan, pekerjaan, dan juga mendapat pekerjaan yang layak.
Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi saudara kami yang sakit. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi saudara kami yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka, baik yang janda, duda, piatu, lanjut usia, dan juga yang di penjara. Tuhan juga melengkapi setiap kehidupan mereka. Bila mereka tetap memahami kasih Dia Tuhan yang akan dinyatakan dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota yang di Kalimantan Tengah ini. Engkau melengkapi mereka Tuhan, terutama dalam melaksanakan berbagai program untuk memajukan Indonesia, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah ini. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, Engkau juga menyatakan berkati terutama pihak-pihak yang terkait, terutama perawat, dokter, yang pihak-pihak lainnya yang mengupayakan supaya pandemi COVID-19 ini dapat berakhir secara khusus di dunia ini maupun Indonesia ini. Tuhan, demikian juga bagi masyarakat kami. Bila masyarakat kami Tuhan tetap setia mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kami percaya Tuhan, segenap masyarakat yang ada di berbagai tempat sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh berhikmat untuk melakukan ketentuan ini. Oh Bapa di surga, setiap tugas pelayanan yang kami lakukan minggu ini di jemaat Pelangka 1 dengan 1-6, Tuhan juga minta berkati kegiatan kebersamaan pelayanan kami bagi seluruh pendeta, diakon, dan juga warga jemaat-Mu. Segenap harapan-harapan kami ke depan Tuhan, kami percaya Engkau tentu akan menyatakan nur kehendak-Mu. Sebab itu ajalah kami tetap setia menantikan apa yang kenyatakan bagi kami, yakni dengan keyakinan iman harapan kami yang teguh hanya kepada-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing, jemaat diundang menyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 hingga selesai persembahan diedarkan. Di sini aku bawa. Semoga berkenan, kenapa
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Pernah ku merasa